Halo sedulur, Wong Dermayu angkat bicara. Mr. Chaplin. Baru-baru ini ketua para ormas seperti FTC, Moonraker, GBR dari wilayah Cirebon sudah mengungkapkan statement bahwa ketua FTC, ketua Moonraker, GBR dan lain-lain di wilayah Cirebon tidak mengenali sosok Peggy Setiawan yang sekarang jadi tersangka oleh Polda, ya cuy ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya. Bukan Mikir, pelakunya. mikir aja sedikit mikir. Eki sama Vina kan korban nih. Nah, Eki ini seorang anggota FTC. Masa iya seorang anggota FTC dibunuh sama kuli bangunan? Udah gitu aja cuy. Mikirnya gitu aja cuy ya. Apalagi sekarang udah bermunculan ketua FTC, Moonraker, GBR dan lain-lain di wilayah Cirebon itu sudah ngomong bahwa tidak mengenali si Peggy Setiawan ini dan 7-8 orang lain yang sudah dipidana tuh, yang sudah dipenjara. Jadi sudah selesai. Peggy ini bukan tersangkanya. Wis, engkau tanggal 1 katanya kan mau pada demo. Nanti Chaplin akan datang karena Chaplin juga di sini rakyat jelata. Oke? Jangan khawatir, Peggy Setiawan, Chaplin akan menjemputmu. Kalian nggak sih kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina? Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki, ya. Karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik, ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi, itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini. Ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi, oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia... Come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit, menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Baru kali ini gue dibikin tersentuh sama kasus pembunuhan ya. Terutama yang tertangkap sekarang ini itu si Peggy. Gue udah berusaha nih nerima kalau dia pelakunya, tapi batin, feeling, dan firasat gue tetap nolak. Nggak bisa gue nerima kalau dia pelakunya, padahal gue nggak kenal guys. Gue nggak tahu amalan apa yang udah dia buat sampai bikin semua orang itu yakin kalau dia orang baik. Gue juga pernah scroll di FB dia dari tahun 2016 yang lalu. Gue yakin banget dia tuh orang baik. Setiap statusnya dia selalu mengucapkan Masya Allah, Bismillah, dan selalu menyebut nama Allah. Itu gak yakin banget sih kalau dia seorang pembunuh, apalagi anggota geng motor yang berandalan katanya. Sedangkan nih Pak Polisi, tolong ya dilihat. Itu organisasi geng motornya aja bilang nggak kenal sama Peggy, dan semua organisasi geng motor di Cirebon aja itu bukan anggotanya. Gimana bisa lu Aep bilang dia seorang geng motor dan sering nongkrong, dan di malam itu lu lihat dia ada di kejadian dengan jarak 100 meter. Wow,
mata kamu sungguh normal, atau mata ikan, atau mata batin pakainya. Beneran deh gue. Coba deh Pak Polisi diselidiki lagi ya, kasihan. Kalau Bapak nggak mendengarkan saksi dan suara rakyat kecil, orang kecil, hukum mana yang bisa kita percaya, Pak? Saksinya udah banyak. Bukti kuatnya tuh satu aja. Bukti kuatnya tuh apa yang bisa menerangkan si Egy itu seorang pelakunya, si Peggy ya, bukan Egy. Terus dilihat dari ciri-ciri aja, dari umur. Terus selisih 3 tahun. Rambut keriting, dia rambutnya nggak keriting. Terus dari yang sering lewat seliweran, katanya si Egy yang geng motor itu kupingnya nih bolong. Saya juga ada piercing loh. Piercing yang sekecil ini aja nggak bisa rapat kalau udah lama, apalagi yang punya bolong segede gaban itu susah buat ngerapetinnya. Sedangkan si Peggy nggak ada bolong-bolong kayak gini. Saya nggak bisa bayangin kalau itu terjadi di keluarga saya, apalagi misalnya kena fitnahan yang sampai dia ditangkap dengan hal yang nggak pernah dia lakuin, pasti sakit banget. Kalau memang dia terbukti bersalah dengan bukti yang kuat, minimal apa ya, bukti kuat aja, kita ikhlas gitu, silahkan ditangkap, dihukum. Tapi bukti kuatnya apa? Kenapa nggak? Dan si saksi Aep ini kenapa nggak muncul dulu pas awal-awal? Lu bilang aja, mana mukanya, tunjuk-tunjukin. Kenapa baru 8 tahun yang lalu muncul tiba-tiba? Andai saya orang kaya ya, uangnya banyak, saya bantu deh si Peggy. Kasian banget, apalagi lihat ibunya yang tuh nangis-nangis. Sampai itu saudaranya juga, itu seorang cowok loh, tapi dia nangis bener-bener dari hati banget nangisnya. Saya yakin banget dia orang bener, orang baik, bukan pembunuh. Guys, aku prihatin dengan kasus Vina Cirebon. Aku berpikir kenapa Linda tidak dipanggil oleh kepolisian. Ternyata berita yang terbaru, Linda telah dipanggil oleh pihak kepolisian. Tapi menurutku karena kejadiannya sudah sangat lama, mereka sudah banyak yang lupa, dan mungkin saja mereka berusaha mencari selamat untuk diri mereka masing-masing. Betul, Bu. Jadi satu dengan yang lain masing-masing mempunyai alibi, apalagi sudah didampingi oleh seorang pengacara, sehingga mereka bisa membuat alibi yang meyakinkan. Itu menurut saya sih, sehingga kasus ini makin buram. Makin buram. Bagi saya itu kurang tepat, karena sama saja diartikan kehadiran Mel-Mel ini adalah bagian daripada upaya untuk bisa meringankan Peggy. Nah, saya mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mana Bang? Jadi saran saya kepada Pak Tony untuk tidak terfokuskan kepada suatu hal itu, karena ada dua kemungkinan yang nanti bisa akan terjadi, yang dimana saudara Mel-Mel ini dia bisa memeringankan atas kejadian itu bahwa Peggy tidak terlibat, malas ataupun sebaliknya gitu loh. Jadi artinya runtutan ini harus berdasarkan kesesuaian, yang dimana kesaksian Mel-Mel ini mungkin harus dilakukan rekod forensik dulu, Begitu. ya kan, untuk menguji keasliannya, keabsahannya gitu kan, kemurniannya. Apakah memang dia betul sebagai saksi yang terlibat dalam peristiwa itu, apakah sebaliknya? Karena kalau diartikan kehadiran Mel-Mel ini hanya bisa menguntungkan untuk Peggy, artinya kita kemakan dalam suatu langkah yang notabene ini tidak mampu untuk menganalisa bagaimana kehadiran-kehadiran yang orang-orang berspekulasi ya kan dalam peristiwa ini.
Sebenarnya sederhana sih ya hal-hal ini ya kan. Saya rasa perlu ketelitian kepada pengacara Peggy untuk bisa menyikapi orang-orang yang berspekulasi dalam kesaksian peristiwa ini ya kan. Jadi saran saya kepada pengacara Peggy untuk lebih fokus menghadirkan bukti dan saksi yang dimana nanti dilakukan dalam persidangan untuk membanding-bandingkan tuduhan-tuduhan di luar itu. Karena kalau kita fokus kepada kehadiran Mel dengan apa yang disampaikan pada saat itu, artinya suatu hal ini itu masih bersifat abstrak. Kita kan tidak tahu ya upaya apa yang dia lakukan pada saat nanti diperiksa oleh penyidik. Apakah itu bisa meringankan untuk Peggy ataupun sebaliknya. Wallahu alam ya kan. Jadi kita fokus kepada fokus kepada langkah kita untuk bagaimana caranya bisa membuktikan bahwa Peggy ini tidak bersalah. Ya, salam hormat.